I'm starting to think he's a psychopath. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Cubata. Halo para penganut alur cerita, kembali lagi di channel Jona Nonton. Bagi kalian penikmat film aksi, tentu tidak asing lagi dengan nama Jason Statham. Dalam film ini, ia berperan sebagai Patrick Hill, seorang pegawai baru yang direkrut Vertigo, sebuah perusahaan pengantar uang di Los Angeles. Para pekerja di Vertigo penasaran dengan sosok Hill yang tampak misterius, terutama saat Hill menghabisi para perampok yang sedang menghadang mobil pengantar uang yang ia bawa. Ternyata, kehadiran Hill di perusahaan ini membawa misi tersendiri. Lalu, siapakah sosok Hill sesungguhnya? Misi apakah yang ia bawa? Kita saksikan alur cerita film berikut. Family? Married. Divorced. Delta Security was impressive. Vertigo, perusahaan jasa yang mengantarkan uang dalam jumlah besar ke berbagai tempat di Los Angeles, sedang membuka lowongan pekerjaan, di mana seorang bernama Hill mendaftar di perusahaan tersebut. Saat wawancara kerja diungkapkan bahwa beberapa pekan sebelumnya Vertigo kehilangan 2 orang karyawan yang tewas di tangan perampok saat bertugas membawa truk pengantar uang. A while back. Killed on the job, a civilian too. I won't lie, it can be dangerous. Oh, fuck it! What the reverse? This the fuck we doing? They're cutting the door! Hands away from your weapon! They don't think you're not that cool. Clear! What we saying? You fucking left. Shot 2 fucking guards, Elvis. He shot 2 fucking legs. 3 taking it down. And they still haven't found the scum who did it. Untuk dapat diterima sebagai petugas di Vertigo, Hill harus menjalani beberapa bulan pelatihan, di mana ia dibimbing dan diawasi oleh Bullet, seorang petugas senior yang ramah dan bersahabat. Training course. You need to hit the 70. They call me Bullet. Meskipun lulus, kemampuan Hill dianggap kurang memuaskan. Dalam serangkaian tes, ia hanya mendapatkan skor minimal yang telah dipersyaratkan. Too far. Chill up. %70. Just slipped in. Masih dalam bimbingan Bullet, Hill menjalankan tugas pertamanya mendapat partner bernama Dev. Di sepanjang perjalanan, Dev tak henti-hentinya ngebacot ala senior-senior yang sedang menunjukkan diri sebagai orang paling hebat dan paling bisa diandalkan. One of my feet will get along just fine. What you didn't hear is that I was meant to be driving the truck that day. What? He needs to hear this. If you're lucky, she'll only take your fucking arm off. Seperti biasa, saat pulang kerja, para petugas mencari hiburan dengan bermain bola sodok dan minum es boba tentunya. The beer. Yo, jab side. Point of the game is get the ball. Sebagai orang baru, ditambah sikap dinginnya, Hill cukup membuat penasaran. Namun yang membuat lebih penasaran adalah ketika Hill menatap tajam deretan kartu absen rekan-rekannya tersebut. Apa yang sesungguhnya dipikiran Hill? Adakah yang ia rencanakan? Scene berlanjut di dermaga. Hill dan Dev sedang menunggu Bullet yang sudah lama masuk ke sebuah kapal persiar untuk mengantarkan uang. Saat Dev mencoba menghubungi Bullet melalui HT, tiba-tiba menghadapi situasi ini, nyali Dev ternyata tak sebesar bacotnya. Ia tampak gugup, pucat, keringat dingin hampir mimisan, dan beruntung Hill yang tampak tenang segera mengambil alih kendali, meminta Dev untuk berhenti keinginan para perampok. We're not leaving him behind. You need to pull yourself together. Sesampainya di tempat yang ditentukan, mereka diperintahkan untuk melempar tas berisi uang ke mobil perampok tadi. Saat melakukan perintah tersebut, Hill menjatuhkan salah satu tas yang membuat perampok itu marah dan keluar dari mobilnya. Kemudian yang terjadi adalah Sorry, pal. Hill menembak satu persatu perampok tanpa menyanyiakan sebutir peluru pun. Kemudian Hill memburu si pimpinan perampok yang kabur terbirit-birit sampai akhirnya jatuh tersungkur oleh tembakan Hill yang tepat mengenai kakinya. Hill yang kesal dan tak menemukan jawaban, akhirnya membunuh sang pimpinan perampok. Dick. Suck your own dick. Setelah kejadian itu, Hill diinterogasi oleh FBI di kantornya. Ia diminta untuk memperhatikan apakah ada hubungan antara orang-orang yang dia hadapi dengan pelaku dalam rekaman perampokan truk Vertigo sebelumnya, yang telah menewaskan 2 orang petugas dan 1 orang sipil yang kebetulan ada di sana. Melihat rekaman itu pun, Hill tampak tegang, seolah mengetahui sesuatu. Yeah. I'm alright.
Meskipun mengaku tidak mengetahui apa-apa, namun 2 orang agen FBI tersebut tetap menaruh curiga kepada Hill, yang mampu mengalahkan 6 orang tanpa sedikit pun terluka. Padahal dalam pelatihan, Hill hanya memperoleh nilai rata-rata, bahkan hampir tidak lulus. Your training scores were decidedly average. Barely even passed. 2 agen tadi kemudian menghubungi bos mereka, karena yakin bahwa Hill adalah orang yang telah dicari FBI selama 25 tahun. Namun anehnya, si bos memerintahkan kedua anak buahnya tersebut untuk mengabaikan kehadiran Hill di Vertigo. The Bureau's been trying to catch this man for 25 years. Not a fucking thing. Let the paint paint. Do you have any idea? Well, Yes, it was him. Berlanjut beberapa bulan kemudian, saat Hill menjalankan tugasnya bersama Bullet, di mana truk yang mereka bawa dihadang oleh segerombolan perampok. Anehan pun terjadi lagi. Ketika Hill menunjukkan diri, para perampok itu serta-merta membatalkan aksinya, seolah melihat kehadiran roh jahat di hadapan mereka. Perampok yang sebelumnya beringas pun tiba-tiba menjadi ciut. Kejadian ini sontak saja menjadi buah bibir seisi kantor, termasuk Bullet dan Dave. Bahkan pimpinannya menganggap Hill adalah seorang psikopat. it doesn't feel right. I'm starting to think he's a psychopath. Jadi, siapakah sosok Hill sesungguhnya? Adegan pun kembali ke 5 bulan sebelumnya, saat Hill dan anaknya hendak pergi menonton pertandingan. Tak lama kemudian, ia mengangkat panggilan telepon dari seseorang. Hello? What is it, Mike? Ya, orang tersebut adalah Mike, yang dalam adegan sebelumnya batal merampok setelah melihat sosok Hill. Terkuak bahwa Hill ternyata adalah bos perampok legendaris yang memang telah lama diburu FBI. Di sini Mike melaporkan kendala dalam pekerjaan mereka, sehingga dengan terpaksa meminta bosnya tersebut meluangkan sedikit waktu untuk terjun langsung menggantikan tugas anak buahnya. I can't, boss. There is no one else. It's gotta be you. Need to know the road. If they turn left or right. Demi memperlancar rencana perampokan mereka nantinya, Hill mengamati dari dekat kemana arah truk pengantar uang setelah keluar dari depot. Yang mana ia meninggalkan putranya tadi sendirian di dalam mobil. It's 2 minutes, okay? Give the door. Sure. As if that truck is turning left or right. Truk pengangkut uang yang baru saja keluar dari depot dihadang segerombolan perampok tepat di mana Hill tadi memarkirkan mobilnya. Segera setelah menyelesaikan tugas, Hill menuju ke mobilnya, dan yang terjadi adalah... Okay. The legs! Akibat tembakan tersebut, Hill harus menjalani 3 kali operasi dan koma selama 3 minggu. Setelah sadar, ia juga harus menerima kenyataan pahit, kehilangan putra satu-satunya. Hill kemudian menemui sahabatnya yang ternyata adalah seorang anggota FBI untuk mendapatkan informasi. Hal ini sekaligus menjawab keanehan dalam scene sebelumnya, di mana orang ini memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengabaikan kehadiran Hill di Vertigo. Meskipun Hill adalah seorang buronan yang telah diburu FBI selama 25 tahun. If their names are on that list, you can do your worst. Then you gotta let me do this my way. Here's a shit list. Mark yourself. Kemudian di suatu ruangan tampak ketegangan menghinggapi raut wajah Mike dan kedua rekannya yang sedang menunggu kedatangan bos mereka yaitu Hill. Hey, we all fucked up. So let's accept. I can hardly breathe here. Tak banyak bicara, Hill hanya menginginkan pelaku yang menewaskan putranya. I need to know who pulled the trigger. Berbekal daftar yang diberikan, Hill beserta anak buahnya menyisir satu persatu nama yang diduga sebagai pelaku sampai pada seorang bernama Jerome yang habis-habisan disiksa dan akhirnya dibebaskan setelah dengan terpaksa menyebutkan nama Gacy bersaudara. You're still gonna give me a name. Fuck! Don't touch her! I said don't touch her! Gacy Brothers. Dengan segera, Hill and the gang meluncur ke rumah Gacy bersaudara. Namun ternyata mereka hanya bajingan tengik, menjalankan usaha esek-esek serta perampokan kecil, dan tidak terlibat dalam perampokan yang menewaskan putra Hill. Mengetahui itu pun, dengan santuinya Hill melakukan ini. Perburuan tersebut tak ayal telah memakan banyak korban, namun tidak ditemukan sedikit pun petunjuk yang mengarah pada pelaku.
Tidak menyerah sampai di situ, Hill yang meyakini adanya keterlibatan petugas Vertigo dalam perampokan tersebut, kemudian mengubah identitasnya untuk memudahkan penyamaran di sana. That's right. I'm a Britannic. It's another brand new you. All your criminal checks are clean. Shin kemudian kembali di waktu sekarang saat Hill dan Bullet sedang melakukan perjalanan mengantar uang. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba saja Bullet mengungkapkan keterlibatannya dalam perampokan terdahulu yang menewaskan 2 rekannya dan seorang warga sipil. Tanpa Bullet sadari bahwa orang sipil yang tewas tersebut adalah putra Hill. Well, there's something I need to tell you. The 2 guards being killed was necessary. I tell them which trucks to hit. Salah satu kunci kesuksesan adalah kesabaran. Begitu pula yang sedang diusahakan Hill, di mana ia sanggup menahan emosi saat mendengar fakta yang diungkapkan Bullet demi mendapatkan orang yang telah dengan keji menembak anaknya. Adegan kembali ke 6 bulan sebelumnya, di mana sekelompok mantan tentara bayaran tengah curhat mengenai rutinitasnya yang membosankan setelah perang di Afghanistan. Dari situ, muncullah ide dari seorang Jan Cuker alias Jan, Make them pay. untuk merampok rumah seorang pengusaha Arab yang kemudian direstui oleh sang kapten. Do they keep cash? I haven't seen a dollar and over built for combat. Not daytime. Uang yang didapat dari hasil merampok rumah pengusaha Arab tadi dirasa tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Oleh karena itu, perampokan yang awalnya untuk menyalurkan jiwa petarung mereka sebagai mantan tentara beralih pada motif ekonomi, di mana aksi mereka kini menyasar truk-truk pengangkut uang. Nah, something ain't right here. Lost my job for like 18 G's a piece. We could change it, though. Fuck off, Jan. We're not the mafia. We're soldiers. We got a guy on the inside. Cash trucks. Dengan kemampuan menggunakan senjata dan dibantu orang dalam, perampokan demi perampokan dilakukan tanpa kendala. Don't be a hero. It's not your... Fantastic. Thank you. Still as smooth as I thought it did? Yeah, don't count your chickens. Just, I feel like I've been walking for a long fucking time. Could have done their job. So let's push her. $168,571. Sampai pada perampokan truk Vertigo terjadi. 5 on the car. Handle it. On it. Who the fuck are these clowns? Freeway's gonna be back. Fucking car! Come on! We're good. Hit the legs! What the fuck did you just do? Kebrutalan Jan dalam aksi perampokan tersebut membuat mereka harus bersembunyi selama 5 bulan, dan kali ini berkumpul kembali untuk rencana perampokan yang lebih besar. You put us in a tight spot, Jan. We'll have to work again. Neither will our kids. Everything comes at a price. Are you ready for that? North of 150 million. The depot. Black Friday. Black Friday merupakan surga belanja bagi jutaan orang khususnya di Amerika Serikat. Alhasil, depot akan terus memasok uang dalam jumlah besar. Dan momen itu pun tiba. Para mantan tentara ini siap menjalankan rencananya. Covers. Di tempat lain, Bullet yang telah mengungkapkan kepada Hill terkait perannya dalam perampokan truk Vertigo kemudian mengancam Hill untuk membantu aksi mereka kali ini. Mendengar kesediaan Hill, Bullet pun segera mengarahkan truk tersebut ke sebuah gudang untuk menjemput komplotannya. For starters, there are no bullets in your gun. You ready? Yeah. Don't worry about base. I'm fixing it as we speak. Sesampainya di depot, Hill dan Bullet langsung dijadikan tameng bagi para perampok agar dapat melakukan aksinya dengan leluasa. Move now, move. Go. Let is hostage and shield. Toss your weapons on the ground slowly. Open the gate or they're gonna fucking kill me! Namun yang terjadi adalah Bullet, get down! Move now, move! 4 is down. Elvis, repeat. 4 is down. baku tembak yang sengit tersebut menjadi kesempatan bagi Hill untuk menunjukkan diri bahwa ia adalah Jason Statham, sang pemeran utama. Di sisi lain, 2 orang petugas Vertigo yang sedang beradu tembak dengan para perampok tidak menyadari jika Bullet adalah seorang pengkhianat.
Berlanjut kepada Hill yang menyamar sebagai salah satu perampok setelah membebaskan Dev dan atasannya, kemudian memburu para perampok lainnya. Free your spawn. Saat Hill hendak menghabisi Jans dan bosnya yang akan kabur membawa uang rampokan, tiba-tiba sebelum tim SWAT datang, Bullet, Jan, dan si bos langsung tancap gas membawa hasil rampokan menuju sebuah gedung yang telah mereka persiapkan. Don't change a thing. You stick to the plan. Di sini si bos perampok yang sudah sekarat itu tampak mencurigai Jan, namun ia tak mampu memberikan perlawanan dan harus merenggang nyawa di tangan anak buahnya tersebut. How you doing, Sarge? Berpacu dengan waktu, Bullet yang sempat mempertanyakan keberadaan si bos tetap membantu Jan memindahkan uang rampokan ke dalam mobil lainnya. Ternyata, Bullet berupaya mengambil alih uang tersebut dengan membunuh Jan. Namun yang terjadi adalah Too fucking slow. perampokan yang telah direncanakan matang tersebut membuat Jan dapat kabur dengan mudah tanpa halangan sedikit. Namun hal tak terduga pun terjadi, seperti punya 9 nyawa. Hill yang sebelumnya terkapar di pondok peluru Bullet tiba-tiba saja muncul untuk menyelesaikan misinya. The lungs. The spleen. Man or death? Homicide. What do you want? I want your liver. Spleen. The lungs. We're done. We're done. We're done.